Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Malaysia dengan NIM S1S1221141. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang array basic sequence atau urutan basis array. Nah, untuk kali ini tuh kita akan membuat sebuah game yang sederhana yaitu hexscore game yang mana hexscore game ini adalah sebuah permainan yang nantinya dapat mengelola skor tinggi atau hexscore. Adapun gambaran umum pada game ini yakni kita bisa menambahkan skor tinggi atau hex score. Jadi lalu kita bisa melihat daftar skor itu. Lalu kita bisa juga menghapus seluruh papan skor yang sudah ada dan kita akan bisa mengimplementasikannya dengan desain antarmuka atau yang biasa kita kenal dengan desain UI UX atau antarmuka agar bisa berinteraksi dengan sistem atau hex score sederhana dengan konsep OOP. Oke, mungkin kita langsung implementasikan saja caranya untuk membuat sebuah high score game. Dan nanti di sini kita akan buka command prompt, yaitu kita langsung cari saja di sini pencarian yaitu cmd atau command prompt. Lalu kita run as administrator, lalu kita yes. Nah, di sini pada sistem ini kita akan membuat modul. Modul yang akan kita install ini ada dua, yaitu ada tk-enter atau tk-enter dan pillow. Jadi yang pertama kita install itu adalah pillow. Jadi kita langsung coba saja install, yaitu pip install. Oke, kita akan langsung enter, yaitu pip install spasi pillow. Nah, di sini saya sudah menginstal pillow-nya sebelumnya. Jadi nanti misalnya kalau ada tampilan selain dari requirement already satisfied ini, kalian langsung saja nanti itu berarti tandanya kalau kalian tidak melihat yang tampilan seperti saya ini, berarti itu kalian itu masih menginstalnya. Nah, kan ini sesuai install, jadi tampilan ini adalah requirement already certificate-nya. Lalu nanti kita akan, setelah kita install pillow-nya, kita akan install yang kedua yaitu tk-enter. Jadi kita akan pip install tk. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini saya sudah menginstal ini itu ya requirement already certified. Nah, selanjutnya itu kita akan keluar dari CMD-nya. Nah, setelah kita keluar dari CMD-nya, kita buka bab 36, halaman 36. Sorry. Oke, di sini saya akan buat sebuah folder terlebih dahulu. Jadi kita akan buat sebuah folder. Oke, saya akan buat dulu foldernya. Oke. Nah, di sini tuh saya akan buat aplikasi foldernya. Nah, jadi foldernya itu adalah game hexscore. Di sini kita akan kita akan masukkan di sini. Kita akan pergi ke Visual Studio Code untuk membuka namanya game hexscore ini untuk kita lanjut pada pembuatan dari game hexscore-nya itu. Oke, baik, di sini kita akan coba buat, dimana kita akan open folder yang kita akan masukkan folder yang kita sudah buat tadi, yaitu game hexscore into foldernya. Nah, di sini saya akan buat file, misalnya nanti kita akan buat filenya itu namanya adalah game.py. Nah, oke, kita sudah buat sebuah filenya. Nah, di sini kita akan import library yang akan menunjang game sederhana kita ini. Jadi yang pertama itu kita akan import yang namanya tk-enter as tk. Jadi untuk import tk-enter as tk ini tuh gunanya untuk pada modul tk-enter tadi itu adalah standar Python untuk membuat antarmuka grafis atau GUI-nya. Jadi dengan mengimport tk-enter ini sebagai TK ini atau STK ini, kita bisa menggunakan semua fungsionalitas tk-enter ini dengan prefix yaitu TK, yaitu alias TK-nya. Jadi selanjutnya kita akan from TK.
Nah, untuk from Tinker import message box ini, yaitu bagian ini tuh untuk mengimpor modul dari message, dimana nanti message dari stack enter, yaitu dimana message box-nya ini tuh digunakan untuk menampilkan kotak dialog pesan, seperti misalnya kotak dialog kesalahan, misalnya message show error atau informasi dan peringatan. Lalu selanjutnya itu ada from font STKF. Nah, pada bagian modul ini, pada bagian import modul ini, font dari TK Inter itu menginisialisasi sebagai TKF, di mana modul font ini digunakan untuk mengatur properti dari fontnya, seperti jenis hurufnya, ukurannya dan gaya pada elemen GUI-nya. Lalu untuk selanjutnya itu ada from fill, kita import image, lalu ada untuk from fill image dan image TK ini. Nah, pada bagian itu kita akan mengimpor dua kelas pustaka fill, yaitu Python image library, yaitu image dan imtk. Jadi image ini tuh gunanya digunakan untuk membuka, memanipulasi atau menyimpan gambar dan dalam berbagai format. Jadi untuk image TK ini, kalau untuk image TK ini digunakan untuk mengkonversi mengkonversi objek gambar pil ke dalam format yang dapat digunakan oleh TK Inter nih. Oke, baik. Di sini kita akan buat sebuah kelas yang mana kelasnya itu yang bernama kelas game entry. Nah, untuk kelas game entry ini kita akan coba langsung buat. Kita akan buat kelas. Oke, di sini untuk kelas game entering itu digunakan untuk membuat objek entry score dengan nama score dan pemainnya nanti. Oke, kita akan masukkan itu entry self, parameternya self name dan score. Lalu kita akan masukkan itu self dari score name sama dengan score, itu akan sama dengan score. Lalu di sini kita akan inisialisasi, yaitu nama pemainnya, dan juga kita akan inisialisasi nama skornya, skor pemainnya. Lalu kita akan buat get name-nya dimana di sini kita akan masukkan, yaitu kita akan return itu self score. Oh ya, sorry, bukan score tapi name. Oke. Lalu kita akan masukkan yaitu def get, kita akan get score yaitu self. Kita akan return atau kita akan mengembalikan skor dari pemainnya. Oke. Di sini hilang skornya, tidak tahu kemana. Oke. Lalu setelah kita buat def dari kelas ini atau konstruktor dari game entry-nya, kita sudah membuat juga get name-nya dan get score-nya, atau kita sudah mengembalikan nama pemainnya dan mengembalikan nama skornya. Sekarang kita buat def
Nah, untuk parameternya cuma satu, lalu kita akan return atau mengembalikan representasi string dari entry nama dan skornya. Itu kita akan masukkan self. Kita masukkan juga self skornya. Oke, jika sudah, nanti pada str ini dia akan mengembalikan representasi string dari entry yaitu nama dan skornya. Nah, sekarang selanjutnya itu kita akan buat sekarang kita akan buat sebuah kelas, yaitu kelas scoreboard, di mana kelas scoreboard ini tuh nanti dia akan mengelola daftar skor tertinggi dengan menambahkan atau melihat dan menghapus skornya. Jadi kita buat kelas scoreboard. Scoreboard. Dimana di sini kita akan masukkan mana parameternya, yaitu ada capacity. Capacity-nya itu 10. Kita akan masukkan inisialisasi papan skor dengan kapasitas maksimumnya, itu self. Kita kalikan dengan kapasitinya. Nah, di sini kita akan inisialisasi papan skor dengan kapasitas maksimumnya. Lalu kita akan jumlahkan entry aktualnya sama dengan 0. Oke. Lalu kita akan buat itu def, kita akan add dengan parameter yaitu entry, dimana skornya itu skornya itu akan sama dengan entry. Kita akan ambil dari get atau ambil dari skor. Lalu nanti kita akan self. Nah, jadi untuk kode ini tuh bertanggung jawab untuk menambahkan entry baru pada ke papan skor. Jadi untuk def add self entry ini tuh adalah definisi dari metode add, di mana nanti dia akan menerima parameter dari entity. Untuk self ini tuh nanti dia akan merujuk pada dia akan menuju pada instance object scoreboard yang memanggil metode ini. Jadi kalau untuk enter ini adalah objek dari kelas game entry, yaitu kelas game entry yang berisi nama dan skor pemainnya. Jadi untuk good self ini, yang ini untuk skor
untuk score entry get score ini, yaitu tuh memanggil get score dari objek, yaitu dia akan memanggil get score dari objek entry untuk mendapatkan skor pemain. Nah, untuk skornya sendiri ini dia akan menyimpan nilai skor dari entry tersebut. Nah, untuk get the self end ini itu gunanya dari the self underscore n ini len self board ini, yaitu mengecek apakah jumlah dari entry itu yang ada di papan skor itu saat self n ini kurang dari kapasitas maksimum papan skornya, maka len self boardnya ini jika true, maka artinya papan skornya itu belum penuh. Nah, untuk dari skor self board get score-nya ini itu mengecek apakah skor dari entry baru itu lebih besar dari skor entry terakhir atau terendah di papan skor. Untuk self board-nya itu self board min 1 ini merujuk pada entry terakhir dari papan skor. Nah, untuk metode get score-nya ini dipanggil untuk mendapatkan skor dari entry terakhir tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan buat lagi, yaitu kita akan buat misalnya itu if mana good-nya ini kita akan if kita panggil yaitu len self board. Kita copy saja ini. If self n kita kurang dari len self board nanti self nanti di sini nanti dia akan tidak mendapat skor yang turun dari daftarnya. Lalu kita akan buat lagi dimana j-nya itu akan sama dengan self, kita akan panggil self n-nya, kita akan kurang dari satu, maka while nya itu j kita bikin parameter itu j-nya, kita panggil j-nya itu akan lihat jika lebih dari 0. Dan self board-nya itu j kurang 1, maka kita akan memanggil itu get score-nya, jika lebih kecil dari skor. Oke. Lalu nanti kita akan panggil yaitu self board-nya yaitu j, yaitu kita akan self board mana j itu dikurang 1. Nanti kita akan geser entry dari j kurang 1 ke j-nya. Lalu gimana nanti j itu sama dengan 1. Oke. Jadi nanti self board-nya dari j-nya, indeks ke j-nya itu sama dengan entry. Oke, jadi saat selesai proses entry-nya itu nanti dia akan menambahkan entry baru. Lalu nanti kita akan buat div baru, itu div str.
di sini dia akan mereturn, dimana dia akan mereturn table class n join str self board. Sorry, di sini tidak jalan. Self board x ke j, terus nanti akan for j in range self n ya, self if jika self boardnya itu is not self boardnya itu ini kan join st self. Nah, self boardnya itu aja ya, nah, di dalam for j in range, dimana nanti self n nya itu jika self boardnya itu j, maka dia akan itu is not on. Yes, itu is not non. Oke, nice. Kita coba cek dulu. Oke, jadi saya jelaskan sedikit tentang metode ini. Jadi untuk metode str tadi itu kan dia bertanggung jawab untuk memberikan representasi string dari objek scoreboardnya. Jadi jadi memungkinkan kita itu untuk mencetak nilai atau melihat data skor dalam bentuk yang mudah dibaca. Nah, untuk pada baris ini yaitu def str self ini, itu adalah definisi dari metode khusus dari str, dimana nanti yang akan kita panggil itu ketika objek scoreboardnya itu diubah menjadi string, misalnya menggunakan print atau str. Nah, untuk baris kedua return ini, baris kedua yang ini itu untuk backlash n ini dan backlash join ini, metode ini tuh menggabungkan elemen-elemen dalam listnya, jadi menjadi satu string. Jadi dengan setiap elemennya itu dipisahkan oleh karakter yaitu backslash n nya. Ini tuh untuk membuat setiap entry dalam papan skornya tuh muncul di baris barunya. Nah, untuk str self boardnya ini itu for j in range yang ini tuh adalah komprehensi list dari list comprehension. Ini akan menghasilkan daftar representasi string dari setiap entry score yang valid dalam papan skor. Nah, untuk for j in range self n nya ini itu melakukan iterasi dari 0 hingga self n kurang 1, dimana nanti self n nya ini adalah jumlah entry aktual dalam papan skornya. Nah, untuk str self board j nya ini tuh untuk mengubah setiap entry score dari game entry tadi menjadi string dengan memanggil metode dari str nya dari objek dari game entry nya. Nah, itu untuk if self board j is not non ini tuh gunanya untuk menyaring entry yang tidak kosong atau non. Nah, ini tuh memastikan jadi hanya entry yang valid saja yang akan disertakan dalam string hasil akhirnya. Itu seperti itu. Oke, baik, sebelum itu kita akan coba jalankan untuk filenya tuh kita bisa jalankan untuk di run Python filenya, dan kita bisa juga jalankan menggunakan cmd. Nah, di sini saya ingin menjalankannya lewat cmd. Oke, sebelum itu kita akan buka file foldernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah buka untuk file game high score yang tadi, yaitu di sini kan ada file dari Python-nya yang kita sudah coding tadi, yaitu game.py. Nah, sekarang untuk bagaimana cara menjalankan CMD-nya, yaitu kita tinggal klik satu kali di bagian kursus ini, yaitu kita langsung klik tulis saja yaitu CMD lalu enter. Nah, ya jika sudah masuk pada tampilan dari CMD-nya, kita perbesar terlebih dahulu. Di sini kita akan panggil Python. Kita
kita akan panggil Python dan kita akan panggil nama file dari file Python yaitu game.py-nya. Oke, di sini saya akan tab saja. Jadi untuk mempersingkat saja kita akan tab saja satu kali. Jadi spasi Python spasi lalu game.py. Nah, kalau sudah kita akan enter. Nah, kalau misalnya kosong seperti ini berarti kode yang kita sudah masukkan itu berarti sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada codingan kita, yaitu di sini kita sudah masukkan dev str-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan masukkan itu. Oke, di sini kita akan buat fungsi utama untuk menjalankan aplikasi tkinter-nya tadi. Nah, di sini saya akan keluar dari baris classboard-nya. Itu kita akan keluar, kita akan di sini yaitu saya akan saya akan jalankan dulu yaitu fname if underscore name sama dengan itu main underscore main underscore. Oke, saya akan coding dulu habis saya akan jelaskan. Scoreboard. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk if name main-nya ini, itu kondisi ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa kode di dalam blok ini tuh hanya akan dijalankan jika scriptnya tersebut itu dijalankan secara langsung. Jadi bukan ketika kita diimpor sebagai modul di script lainnya. Jadi kita hanya bisa jalankan secara langsung. Nah, untuk root TK, untuk name-nya ini underscore name-nya ini dia adalah variabel khusus yang diatur oleh Python. Jadi scriptnya ini akan dijalankan secara langsung. Nah, untuk underscore name ini akan diset ke dalam underscore main ini. Nah, untuk root TK .tk ini tuh gunanya untuk membuat instance dari kelas TK-nya. Dari kelas TK-nya yang merupakan jendela utama dari aplikasi tkinter-nya. Nah, untuk rootnya itu adalah nama umum yang digunakan untuk menyimpan referensi ke jendela utama tkinter-nya. Untuk root geometrinya ini tuh untuk menyetel ukuran dari ukuran awal jendela utama dari tkinter-nya nanti. Nah, untuk menentukan lebaran tinggi jendelanya ini untuk saat aplikasinya itu pertama kali dibuka, nanti dia akan memanggil yang namanya geometrinya ini. Nah, untuk root main loopnya itu, jadi dia itu akan memulai loop utama dari tkinter-nya ini yang akan menunggu interaksi pengguna dan menangani kejadian GUI-nya. Jadi loop ini akan terus berjalan hingga jalanannya itu ditutup oleh penggunanya. Jadi tujuan dari kode ini tuh untuk memulai aplikasi tkinter dan menampilkan jendela utama di dalam ukuran yang ditentukan. Jadi kita akan membuat jendela utama tkinter-nya, lalu kita akan menginisialisasi aplikasi Score. Kita akan menyetel ukuran jendela utamanya, lalu kita akan memulai loop utama tkinter untuk menangani interaksi penggunanya. Oke, kita akan lihat lagi di
Nah, sini kita akan coba lagi untuk bukan ini. Oke, ini kita akan Python get empire lagi, kita akan coba jalankan dan error pada sintaks. Oke, kita akan coba lihat dulu. Oke, di sini saya sudah tahu permasalahannya tadi di mana. Jadi permasalahannya saya di sini menggunakan x kecil, x besar selalu menggunakan x kecil. Oke, di sini kita akan coba langsung saja, yaitu Python game.p. Nanti akan tampil di TK, yaitu pada tampilan seperti ini. Oke, jika sudah masuk pada tampilan seperti itu, kita akan lanjut lagi untuk tampilan yang lain. Oke, baik, lanjut kita akan buat di sini, dimana nanti kita akan buat kelas dari scoreboardnya. Atau di sini kita akan lanjut buat lagi untuk dev clearnya. Nanti dia akan mengeliti self, dimana dia itu benar non. Kita akan kalikan dengan len dari self barnya. Nanti dia akan mengosongkan papan skornya. Lalu untuk self and name, nah itu akan sama dengan 0. Dia akan mengatur jumlah entry-nya itu menjadi 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat kelasnya itu kelas scoreboard app. Nah, kita bikin kelas scoreboard app, jadi kita if init dimana untuk parameternya yaitu ada root. Di sini kita akan panggil self-boardnya, scoreboardnya, nah. Oke. Lalu kita akan panggil lagi untuk self score root self root title. Titlenya yaitu high score game. Oke, nice. Nah, untuk kelas scoreboardnya ini tuh gunanya itu scoreboard app-nya ini tuh gunanya untuk membuat antarmuka grafis atau UI UX-nya untuk mengelola papan skor menggunakan tag enter-nya. Kita akan coba Python. Oke, ini tampilannya belum ya. Kita akan coba kembali lagi. Di sini kita akan masuk pada bagian membuat gambar latar belakangnya. Jadi kita akan masukkan image-nya di sini. Oke, kita akan buat. Di sini dia kayak gitu. Self. Kita akan buat background-nya. Kita BG image itu sama dengan kita ambil yaitu image di sini. Tunggu dulu. Image open. Kita akan open itu
itu yang tadi hexcore PNG. Jadi kita akan tulis hexcore sesuaikan dengan gambarnya kita. Jadi saya akan tunjukkan gambarnya sebentar, yaitu ya kita akan lihat dulu untuk gambarnya. Itu sini saya punya gambarnya, yaitu ini hexcore.jpg. Akan copy saja, masukkan, lalu kita akan masukkan itu self bg image, dimana akan sama dengan image image tk, itu foto image, itu self dot pg image, lalu ada self titik pg image, dimana nanti dia akan manggil yaitu dari sini image tk nya label itu self rootnya yaitu image, itu dari self image. Lalu kita akan buat self bg image nya itu sama dengan labelnya ya, labelnya itu akan flashnya kita akan rel width sama dengan 1, terus ada kan rel height nya Oke, baik, di sini sebelum itu saya akan pindahkan terlebih dahulu untuk gambar dari hexcore-nya itu. Ya, di sini saya akan pindahkan ke dalam file yang kita sudah buat tadi. Di mana tadi saya buat. Jadi ya, di game score kita pindahkan di sini. Kita kembali ke sini. Jadi di sini sudah ada yaitu hexcore JPG-nya. Nanti sudah terbaca. Lalu di sini saya akan sedikit, yaitu nanti pertama itu kita akan membuka gambar. Kita akan menggunakan pil untuk membuka file gambar dari hexcore JPG-nya. Jadi kita akan gunakan pil ini untuk membuka file gambar dari hexcore JPG-nya. Lalu yang kedua itu kita akan mengkonversi gambar, di mana nanti kita akan mengkonversi objek gambar pilnya itu ke format foto image. Jadi kita akan konversi pilnya itu ke dalam foto image-nya. Jadi di sini kita akan dapat digunakan untuk tag enter-nya. Lalu untuk yang ketiga itu kita akan membuat label, di mana labelnya itu kita akan buat white juga, di mana nanti kita akan buat labelnya. Jadi di mana tag enter-nya ini dengan gambar yang telah dikonversi sebagai isinya. Lalu untuk yang keempat itu kita akan menempatkan label, di mana nanti kita akan menggunakan metode place, di mana nanti place ini untuk menempatkan label pada jendela utama dan membuatnya meluas untuk menutupi seluruh jendelanya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba cek saja. Oke, di sini tadi saya ada kesalahan sedikit, di mana di sini saya tidak menambahkan, yaitu saya di sini tulisnya sebagai image, harusnya di sini background label, itu di sini tidak berjalan background labelnya. Nah, untuk di sini kita akan coba panggil yaitu f. Kita bikin f sebuah variable. Jadi di variabelnya itu kita akan masukkan source f-nya. Itu root. Oke, kita akan coba panggil. Itu kita akan masukkan yaitu Python. Nah, jadi untuk tampilan dari backgroundnya itu seperti ini. Kebesaran tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan coba lagi
Untuk yang selanjutnya, oke, selanjutnya di sini kita akan membuat frame utama, ya, kita akan membuat frame utama. Jadi kita akan buat self main frame. Kita akan buat frame utamanya, jadi sama dengan tk label, salah, bukan label tapi frame. Frame-nya itu self, kita akan masuk parameternya itu self root, lalu yang berikutnya ada background-nya yaitu light blue. Lalu untuk self main-nya, frame-nya itu akan kita akan klik dalam place-nya, kita masukkan untuk place-nya, penempatannya. Jadi nanti rex-nya itu RLX-nya itu misalnya berapa ya, 0,5. Untuk rally-nya itu 0,25. Lalu untuk rel width-nya itu adalah 0,3. Untuk rel height-nya itu 0,55. Terus untuk anchor-nya itu adalah n. Oke. Nah, seperti ini. Kita akan coba lihat lagi, yaitu Python. Oke. Nah, jadi untuk tampilan itu seperti ini. Untuk light blue-nya kita kasih light blue atau light green ya, light purple saja deh. Kita coba light purple. Kita exit dulu Python game.py. Oh iya, light purple. Coba kalau green. Nah, kalau untuk green kayaknya kurang cocok deh. Pink saja deh. Pink. Sebelum hapus, oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus seperti ini. Oke, kita akan masukkan itu Python. Oke, cocoknya warna pink. Oke, kita pakai warna pink saja, yaitu light pink saja. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat label judul dalam frame-nya. Jadi sini kita masukkan itu self title label. Kita akan panggil tk-nya lagi, yaitu label, dimana nanti kita akan masukkan parameternya yaitu main frame, yaitu text itu sama dengan misalnya masukkan namanya, terus nanti dia akan menggunakan fontnya itu akan TKF fontnya, yaitu size-nya itu berapa ya, size-nya 14 dah. Lalu nanti untuk background-nya itu yaitu light pink.
keluar jalur dia. Backgroundnya itu adalah light pink. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan masukkan itu self name-nya, label pack-nya. Untuk label pack-nya self name label pack-nya kita dari salah. Jadi di sini kita akan masukkan label pack-nya, lalu kita akan pedi-nya itu adalah 5. Lalu untuk self name label pack, self name entry-nya entry itu akan sama dengan tk titik entry. Kita masukkan parameternya yaitu self main frame, fontnya jangan lupa itu sama dengan tkv font, yaitu size-nya itu akan sama dengan 14. Nah, oke, ini name label. Di sini bukan title. Tadi saya sudah buat main labelnya kan. Untuk frame utamanya ini. Terus saya di sini buat label judulnya, judul frame-nya. Tapi di sini sudah name label. Jadi di sini kita enter saja untuk name labelnya. Di sini kita akan langsung lanjut aja untuk self title labelnya. Dimana di sini kita akan masukkan self title labelnya, lalu self title label pack, yaitu dimana pedinya itu 10. Oke. Nah, sekarang baru kita akan buat entry namanya. Nah, di sini kita akan buat entry namanya, di mana nanti kita panggil self label. Sini kita copy saja. Kita akan pastikan di sini kita akan buat self. Oke. Sini saya buat detail label, di mana nanti labelnya itu tk labelnya di sini dia tuh label. Yes, that's good. Labelnya self main frame dengan teksnya itu adalah score, dimana nanti fontnya adalah size-nya 14, terus backgroundnya adalah like pink. Lalu untuk self untuk enter nama yaitu kita pakai pack 5, lalu self enternya itu tk entry, dimana parameternya adalah self main frame, lalu fontnya tkv, lalu untuk font size-nya itu adalah 14. Lalu kita akan masukkan self name atau self label ini. Ya, self name. Ya, self name, bukan self title, tapi ini self name. Nice. Oke, sini sudah jalan. Save name label, save name entry. Save name label, save name entry, yaitu tk entry. Lalu kita buat lagi self name ya entry, save entry pack, yaitu pedinya adalah 5. Oke, sekarang kita akan masuk pada ininya, kita akan coba lagi. Sebelum itu tadi saya belum hapus kayaknya deh. Nah, kita hapus. Oke. Kita akan masuk Python GMP. Index
TKV font. Oh ya, untuk font ya, TKV font size what? Oh ini. Nice. Kita coba. Tada, oke, di sini kita bisa masukkan namanya, skornya, terus apa? Iya kan? Skor tertingginya itu apa? Kayak gitu kan? Oke. Jadi di sini nanti kita akan masukkan, yaitu misalnya di sini mana tadi ya? Nah, kita akan membuat judulnya. Nah, di sini kita akan membuat judulnya. Lalu di sini kita akan berikan label judul dalam frame-nya. Jadi di sini teksnya itu bukan nama, tapi gimana syarat nama ya? Tapi di sini skor tertinggi. Mantap. Oke, lalu untuk membuat entry namanya, ini tutorialnya. Untuk namanya itu berarti di sini adalah nama, bukan skor ya. Nice. Sini untuk namanya, lalu nanti untuk skornya nanti di bawahnya. Oke. Sekarang kita akan coba cek ulang lagi. Untuk tampilan ini kita hapus. Python. Oke, di sini ada skor tertingginya. Nanti kita akan masukkan namanya, misalnya nanti Eping atau apapun itu. Kita hapus dulu. Kita akan kembali lagi ke sini. Kita akan buat lagi untuk self skornya, skor labelnya. Untuk di sini kita akan buat skor labelnya. Oke, di sini untuk membuat entry skornya save to label. Terus di sini kita akan ganti jadi skor. Untuk fontnya sama saja ya, kita sama saja. Lalu untuk PD-nya 5, entry pack terus sudah oke sama. Dan sekarang kita akan buat lagi tombol tambah skor. Jadi kita akan coba di sini buat self add. Oke, kita copy saja ini. Kita copy saja, tempel di sini. Dimana di sini kita akan ganti jadi add label. Oke. Di sini kita akan tag bukan label tapi button. Mana nanti parameter save main frame. Lalu teksnya itu adalah tambah skor. Di sini skor. Ya skor aja ya. Frontnya itu size-nya 14. Nanti untuk comment self-nya sini kita akan tambahkan untuk comment self. Kita akan masukkan comment self. Skornya. Oke, kita lihat dulu ini untuk komennya itu kita masukkan self, terus kita add skornya. Untuk backgroundnya kan like pink. Terus untuk VG-nya itu apa ya? VG-nya itu white. Oke. Oh ya, save add.
not label but button. Self add buttonnya terus back PD nya 10. Oke. Nah, comment save add score-nya. Kita akan add score. Oke, kita akan coba lihat. Pada update add score bagian save add score-nya. Object scoreboard app. Oke, saya akan coba cek terlebih dahulu. Oke, baik, di sini sebelum itu kan kita belum masukkan untuk button score-nya ini, add score-nya ini. Jadi di sini kita tidak usah kita masukkan untuk add score-nya, untuk komennya. Nanti kita coba ingat-ingat saja untuk menambahkan yaitu komen yaitu add score-nya. Oke, di sini jika untuk PD 10-nya untuk add button-nya sudah, nanti kita akan coba lihat di sini. Saya akan coba jalankan untuk tadi Python. Nanti untuk di sini kita bisa masukkan nama, lalu di sini skornya misalnya 89. Nanti kita tambahkan skor. Oke, seperti itu. Oke, baik, di sini kita akan lanjut untuk yang berikutnya. Nanti di sini kita akan masukkan untuk membuat tombol tambah skornya. Oh ya, sudah ya. Kita akan membuat tombol lihat skor tingginya. Jadi di sini kita akan kopikan lagi untuk button ini. Di sini kita akan ganti saja jadi V button. Oke. Nanti di sini kita akan masukkan tag button yaitu lihat skor tinggi misalnya. Fontnya, lalu kita akan pakai backgroundnya light blue. Kita akan pakai backgroundnya itu light blue dan light pink. Kita akan pakai untuk pink, pink, terus ini itu white. Tidak ya, kita ganti jadi blue ya, lumayan light blue deh. Oke, light blue terus new white. Terus nanti kita akan panggil untuk komennya, tapi nanti sebentar deh kalau untuk score-nya untuk kita panggil. Lalu nanti kita masukkan untuk self view button pack-nya untuk PD-nya itu 10. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat tombol hapus papan skor. Nah, nanti kita akan kopikan saja di sini untuk melihat clear. Kita akan buat clear button. Nah, nanti sini kita akan hapus papan skor. Skornya. Lalu kita perlu pakai inilah. Hapus papan skornya. Untuk anunya itu adalah misalnya like green, the white. Lalu kita akan pakai PD. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek lagi untuk
tampilannya Python tab. Hampir saja. Nah, di sini untuk tambah skornya itu wrapping, lalu untuk lihat skornya itu, lihat skor tingginya itu warna ini belum masuk ya. Jadi sini clear button. Kita coba cek dulu. Jadi self clear button kita akan masukkan tag button, lalu self mainframe, lalu kita masukkan teks hapus papan skor, di mana fontnya itu TX font dengan background itu light green, dimana untuk VG-nya itu white. Lalu kita masukkan self buttonnya, lalu PD self view self clear button pack. Nah, oke, kita coba cek ulang di sini, kita hapus. Nice, tes Python. Oke. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu ada tambah skor, lihat skor tinggi, dan hapus papan skor. Oke, sekarang kita akan masuk untuk membuat yang namanya add fungsi dari dev, yaitu add score. Ya, add score. Nah, di sini kita akan masukkan add score-nya. Itu dev add score self. Nah, dimana di sini kita akan buat yaitu name self name entry, kita akan get, kita akan try, dimana nanti skornya integer self score score entry itu dia akan expect value error, mana nanti message boxnya message boxnya itu message boxnya itu show error, dimana nanti invalid input skor harus berupa angka. Oke, nice. Lalu kita akan return. Lalu di sini kita akan masukkan pemisalan, di mana name itu akan end space-nya, not score-nya itu akan entry, di mana game entry-nya itu udah nama, name, dan juga skornya. Oke. Lalu nanti self dari scoreboardnya self dari add entry, dari game entry-nya itu adalah name dan score. Lalu untuk self dari scoreboardnya itu adalah add entry-nya. Oke, nice. Lalu kita akan message box-nya, dimana nanti dia akan show info, dia akan show info, dimana ketika berhasil maka skornya itu
akan entry. Oke, lalu nanti akan tampil tulisan berhasil ditambahkan. Oke, nice. Lalu untuk self name entry-nya itu delete. Itu nanti dia akan nol, terus dia akan dia akan selesai. Lalu untuk self score-nya, score entry-nya itu delete nol hentikan. Lalu untuk else-nya nanti akan message box menampilkan yaitu show error, yaitu invalid input, nama dan skornya itu tidak boleh kosong. Oke, nice. Oke, sekarang karena sudah bisa kita menambahkan add score-nya, jadi kita akan tambahkan untuk add score di bagian tampilan-tampilan ini. Pertama pada tampilan tambah tombol score, bukan itu ya, button. Yes, di sini kita akan masukkan yaitu komen. Oke, jadi untuk comment solving itu sudah jalan untuk di bagian hapus tambah skor, lihat skor tinggi, dan hapus papan skornya. Oke, jika sudah jalan, sekarang kita akan masuk untuk melihat skor tertinggi, dimana nanti di sini kita akan berikan pesan. Kita akan buat the function baru yaitu view scores self, dimana nanti scoresnya itu akan sama dengan str self dan parameter scoreboard. Oke, nice. Dimana nanti if skornya nanti akan message box-nya itu akan menampilkan show info, akan menampilkan info yaitu skor tinggi nanti dia akan masukkan yaitu scores. Lalu kalau misalnya else, nanti akan template message box, nanti dia akan show info, skor tinggi tapi belum ada skor yang tercatat. Nah, jadi misalnya di sini dia akan menampilkan view score atau melihat skornya, nanti akan tampil maka skor tinggi, nanti akan tampil nilai skornya berapa. Nah, kalau misalnya else dia sudah masukkan nilai skornya, dia akan nanti masuk pada skor tinggi tapi belum ada skor yang tercatat. Jadi baru dia itu yang masuk dalam skor yang tercatatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi untuk menghapus papan skornya. Jadi untuk masuk papan skornya kita akan langsung copy saja ini. Oh, enggak usah deh, kita buat dev function baru, dev clear score,
nanti di sini kita akan masukkan yaitu self. Jadi untuk menghapus papan skornya, self score board, self scoreboard, ini self scoreboard nanti akan sama dengan scoreboard. Nanti akan tampil message boxnya akan show info. Berhasil papan skor berhasil dihapus. Oke, nice. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi dev clear skornya. Oh ya, di sini untuk dev clear score results-nya. Nah, di sini untuk self board-nya kita enter saja di sini. Oke, jika sudah kita membuat untuk fungsi untuk menghapus papan skornya, kita akan coba lihat lagi di sini. Kita exit lagi, lalu kita akan coba jalankan untuk tampilan ininya. Oke, bukan di sini, sorry, di sini Python. Oke, bentar, P. Oke, jadi di sini misalnya kita masukkan namanya tuh EPG. Terus skornya itu adalah 34. Kita akan tambahkan skor, lalu kita akan lihat skor tertinggi. Sepertinya ini belum masuk ya. Kita sudah tambahkan skor. Ya. Skornya itu adalah 67. Kita tambah skor. Kita lihat skor tinggi. Oke. Di sini kayaknya sebelum jalan, jadi saya akan coba lihat dulu. Oh, iya, ternyata di sini ada banyak errornya. Dimana di sini kita bisa lihat untuk scoreboard-nya pada objek score entry-nya itu maksudnya itu mungkin name entity. Kita coba lihat codingannya. Clear score, terus show info, kita view skornya, self, kita panggil untuk scoresnya, terus str self scoreboardnya, terus kita misalnya f score-nya nanti akan panggil to score. Lalu kalau untuk add score-nya dia itu di sini dia tidak terbaca untuk score underscore enter get-nya. Saya coba lihat dulu. Oh ya, ini tidak terbaca. Oke. Saya coba cek dulu di sini. Oke, sekarang saya coba cek dulu ya. Oke, di sini ternyata salahnya itu untuk kenapa dia tidak bisa di sini skor entry-nya itu dia tidak mau
ya, dia tidak mau kan ini, dia tidak mau karena di sini kita tuh tulisnya itu adalah skor mana itu skor ya, skor entry. Oh ya, sabar, saya cari dulu. Oke, jadi di sini, jadi kan di sini ada skor label entry. Nah, di sini itu salahnya di sini. Jadi di sini harusnya skor entry. Nice, seperti ini. Jadi untuk di sini, untuk skor entry-nya mana tadi ya? Oke, di sini sudah tersambung. Oke, sekarang kita akan coba save saja dulu. Oke, kita akan coba lagi untuk lihat. Di sini semoga sudah bisa ya. Python. Oke. Nah, di sini kita masukkan misalnya EPG. Skornya itu 67. Tambahkan store. Oke, skor EPG 67 berhasil ditambahkan. Lalu nanti kita masukkan lagi misalnya ya skornya itu adalah 79. Kita akan tambahkan skor lagi. Oh, mulai bisa ya, kita akan lihat skor tinggi. Oh ya, kita coba hapus dulu ini. Kenapa ini? Untuk get score, non type atribut pada get score. Kita akan coba lihat get score. Pada get score-nya itu get score. Refine get score. Oh ya, untuk get score-nya dia tidak mau. Oke, saya akan coba cek lagi. Oke, jadi baik. Kesalahannya tadi saya itu di bagian untuk self add buttonnya. Nah, di sini kan seharusnya di sini kan untuk komennya untuk pada bagian self add buttonnya itu dia itu komennya adalah save.addScore. Nah, untuk self.view buttonnya itu dia itu menggunakan komennya itu self view score-nya. Jadi dia melihat skornya. Terus untuk self clear buttonnya itu dia itu maksudnya pada komen self clear skornya untuk menghapus atau menghapus baris dari skornya. Oke, jadi itu ada kesalahannya di sini. Saya tuh masukkan add score. Seharusnya di sini yaitu masuknya itu view score untuk bagian melihat skor tingginya. Nah, untuk list skornya itu untuk menghapus beban dari skornya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Jadi di sini kita akan coba jalankan. Oke, kita hapus dulu ini. Oke. Oke, di sini kita masukkan misalnya PG itu skornya 1 2 3. Kita tambahkan skor. Oke, berhasil ditambahkan. Terus kita tambahkan ada Yani. Itu skornya 1 2 3 4. Nah, kita tambahkan skor berarti sudah berhasil tambahkan. Terus kita tambahkan lagi misalnya Rahmayani. Oke, Rahmayani itu skornya 1 2 3 4 5 6. Kita tambahkan skor. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita lihat skornya. Nah, di sini kita bisa lihat skor yang tertinggi itu adalah Rahmayani, yaitu 1 2 3 4 dan 5 6. Lalu untuk skor yang tertinggi yang kedua itu ada Yani, ada 1 2 3 4, dan skor terendah itu adalah EPG, di mana skornya adalah 1 2 3. Oke. Nah, sekarang kita akan hapus papan skornya. Nah, setelah kita hapus papan skornya akan tampil yaitu papan skor berhasil dihapus. Oke. Dan sudah seperti itu untuk kita membuat high score gamenya yang secara sederhana seperti ini. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.